bahwa Reok Ponorogo mendapatkan urutan yang kedua. Jadi yang diutamakan oleh Kemendikbud hari ini adalah jamu. Kami tidak kecewa, kami tidak gelo, tapi kami nelongso. Ketika pemerintah Malaysia berencana mengklaim dan mengajukan kesenian reog dengan nama Barongan sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO, pemerintah Indonesia terkesan abai dengan tidak memasukkan kesenian reog Ponorogo ke dalam daftar ICH UNESCO. Kesenian reog Ponorogo dikalahkan oleh jamu. Hal ini membuat kaget Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko dan jajarannya. Pemerintah Kabupaten Ponorogo langsung menyatakan hal tersebut kepada wartawan pada Jumat 8 April 2022 waktu setempat. Pihak pemerintah Kabupaten Ponorogo merasa sangat kecewa atas keputusan yang diambil mantan orang nomor 1 di startup Gojek ini. Ada ribuan WA, ribuan telepon ke saya, besok mau reokan serentak di seluruh Indonesia. Reokan serentak. Tidak jadinya reog Ponorogo didaftarkan ke dalam kategori wisata budaya tak benda WBTP UNESCO ini membuat peluang Malaysia untuk mengakui kebudayaan khas daerah Ponorogo ini semakin meningkat. Agar kemudian reognya kita cintai yang Indonesia. Kesenian reog Ponorogo menjadi satu-satunya warisan budaya yang masuk dalam prioritas pertama yang diusulkan dalam berkas usulan daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak, yaitu Form ICH 01, terangnya. Sementara warisan budaya yang lain tidak masuk dalam prioritas tersebut. Mengapa Mas Menteri Nadiem tidak memilih reog Ponorogo sebagai pengusulan berkas nominasi yang masuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak? Ujar Sugiri. Selaku seniman reog Ponorogo, Heru Purnomo sangat kaget dengan keputusan yang diambil oleh Nadiem Makarim. Padahal Malaysia sedang melakukan upaya yang sangat keras untuk membuat reog Ponorogo menjadi milik negeri jiran tersebut. Ini malah reog Ponorogo dianggap tidak penting dan jamu yang didaftarkan ke UNESCO. Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Muhajir Effendi, yang menyebutkan pemerintah Malaysia berencana mengajukan kesenian reog sebagai kebudayaan negaranya ke UNESCO. Kami terus terang kaget dengan keputusan Mendikbudristek yang mengabaikan suara wong cilik. Kami selama pandemi COVID-19 merasakan betul kesulitan itu. Para seniman menjerit karena kesulitan melakukan pentas, imbuh Heru. Negara tidak hadir untuk rakyat. Kami minta Menteri merevisi keputusannya dan mengusulkan reog ke UNESCO sebagai bukti keberpihakan pada wong cilik, ucap Heru. Jika reog Ponorogo menjadi milik Indonesia dan diakui dunia internasional, menurut Heru pasti akan memulihkan sektor pariwisata yang selama ini tenggelam akibat pandemi COVID-19. Pak Presiden, sebenarnya apa harapan Bapak terhadap kompetensi lulusan dari perguruan? Keputusan dari Menteri Nadiem Makarim ini seharusnya sudah melalui berbagai proses dan pertimbangan yang ada. Akhirnya diputuskanlah bahwa jamu yang diusulkan bukan reog Ponorogo. Tapi, apakah keputusan ini sudah final? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Menarik jika kita coba melihat dari sudut pandang jamu itu sendiri.
Peneliti Erwin J. Skripsiadi yang mewakili Ketua Tim Kerja Nominasi Budaya Sehat Jamu berpendapat bahwa situasi pandemi seperti sekarang ini merupakan momentum yang tepat bagi Indonesia untuk menominasikan jamu sebagai warisan budaya tak benda WBTB ke UNESCO. Dan yang kedua punya metal baja. Jadi kalau misalnya Konsultan penelitian dan penulis dokumen ICH 02 Gaura Mancacarita Dipura menilai bahwa jamu dapat menjadi sumbangsih bangsa Indonesia pada kesehatan dunia. kalau misalnya Ia mengatakan jamu telah menjadi warisan budaya tak benda dalam bentuk obat yang dimiliki bangsa Indonesia sejak lebih dari 1.200 tahun lalu dan hingga saat ini masih dikonsumsi oleh masyarakat. nyari jeneng dulu baru jenang. Misalnya kita nyari nama dulu. Kalau udah kita itu udah punya nama, nanti uang akan sampai pada kita. Ini adalah sumbangsih bangsa Indonesia pada kesehatan dunia, sesuatu yang luar biasa di tengah zaman sekarang dengan banyaknya penyakit. Indonesia telah berusaha berbuat baik. Tentu saja ini harapan kita semua, kata Gaura. Ketua GP Jamu Pusat Dwi Rani Pertiwi Zarman berharap langkah ini dapat membuat perajin dan pembuat jamu di Indonesia lebih semangat dalam melestarikan budaya sehat tersebut. Erwin menambahkan bahwa upaya nominasi jamu sebagai WBTB UNESCO sudah didorong sejak 2013 yang dipelopori oleh para maestro jamu seperti Muryati Sudibyo dan Jaya Suprana. Untuk memenuhi persyaratan tersebut, Erwin mengatakan pihaknya melakukan riset budaya. Salah satunya melalui pembacaan terhadap artefak yang menunjukkan budaya meracik jamu seperti pada relief Candi Borobudur, prasasti Madawapura, prasasti Bendosari, dan sebagainya. Tidak hanya dari artefak, tim kerja juga meneliti berbagai serat, termasuk jambi jawi yang berisi ribuan resep-resep tentang aneka jenis jamu dan serat centini yang memuat ensiklopedia jamu. Ada lagi dokumen sejarah penguat lainnya, yaitu Usada Lontar Bali, Naskah Gatot Kaca Seraya, Boma Kawya, Sumana Santaka, Lubdaga, Abimanyu Wiwaha, Kidung Harsawijaya, Kidung Sunda. Ada juga penulis dari Portugis yang bernama Jacobus Bontius pada tahun 1627 Masehi menulis karya Historia Medicalis et Medica Indiae dan masih banyak lainnya. Itu adalah kekayaan yang menurut saya bisa menjadi bukti bahwa jamu ini benar-benar punya akar yang sangat kuat di budaya Indonesia, kata Erwin. Selain itu, tim juga berkeliling ke 4 provinsi di Indonesia, antara lain Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta, mewawancarai ratusan pelaku dari komunitas jamu. Terlihat dari sini bahwa tim GP Jamu secara akademis mampu menghadirkan naskah akademis yang berbobot, apalagi tinjauan dari sejarahnya. Sekarang, bagaimana dengan naskah akademis Reog itu sendiri ya? Bagaimana tim kita menarasikan sejarah Reog Ponorogo? Apa masih kental dengan mitos-mitosnya? Hal ini tentu menarik untuk didiskusikan. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah ini bukan sebuah kompetisi atau ajang mencari yang menang atau kalah. Tidak ada UNESCO pun masyarakat Indonesia juga tetap minum jamu untuk bermain Reog Ponorogo kok. Jangan hanya karena jamu terus wong Ponorogo tidak mau minum jamu. Lemes dulur. Semoga saja ini bukan pengalian isu dari suwe ora jamu, jamu godhong telo. Ayo podo bersatu angleng luri budaya bangsa.